Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan retorika klasik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Rina Khairunisa Deva, yang kedua ada saya sendiri, Afanudin Dava, yang ketiga ada Pasha Rizky Ayu, yang keempat ada Risma Fitrianingsih, dan yang terakhir yaitu ada Mbak Nurah Mawanda. Selanjutnya, nah, sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai retorika itu. Nah, retorika itu secara sistematis dan metodologis telah dipelajari oleh Sokrates dan penerusnya. Nah, dalam ilmu komunikasi, pengertian dari retorika dan public speaking itu tidak jauh berbeda. Tujuannya adalah untuk membangkitkan orang agar tidak menggunakan suatu uraian ilmiah rasional. Nah, pengertian retorika pun berkembang sesuai perkembangan zaman. Salah satunya yaitu mengenai beberapa prinsip-prinsip persuasif dan efektif. Selanjutnya, pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik yang bersumber pada bahasa Yunani yaitu retorikos. Secara lebih luas, retorika berkaitan dengan percakapan manusia. Pada kosakata bahasa Inggris, retorika disebut dengan retorik sebagai kepandaian berbicara ataupun berbitanto. Sementara itu, dalam Webster Tower Dictionary, retorika adalah sebagai seni menggunakan bahasa secara efektif. Demikian pula dalam bahasa Belanda, retorika disebut retorika dan termasuk definisi dari ilmu pidato ataupun berbicara dalam hal penggunaan kata-kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pengertian retorika ini juga berkembang sesuai dengan beraneka ragam latar belakang keilmuan para ahli retorika. Walaupun beragam pendapat mengenai retorika ini, namun tetap memiliki arti yang sama, yaitu seni untuk berbicara, baik yang bisa dicapai dengan bakat alam dan keterampilan teknisi serta kepandaian berbicara ataupun berpidato dengan menggunakan teknik dan taktik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Pasha. Sejarah retorika. Retorika dipelajari mulai abad 5 sebelum Masehi. Retorika dipelajari, diawali dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung, yakni Yunani dan Romawi. Pada era Yunani, retorika mengalami puncak keemasan terkait dengan sejarah awal keberadaan orang Yunani sebagai perantau yang memiliki jiwa petualang. Aliran retorika modern ditandai dengan munculnya Renaissance atau abad pencerahan sekitar tahun 1200-an. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah retorika pun bergeser menjadi speech communication atau oral communication atau public speaking. Retorika sekarang lebih dikenal sebagai public speaking atau orang awam menyebutnya sebagai pidato yang lebih menekankan kemampuan berkomunikasi di depan banyak orang sehingga memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh retorika klasik. Metode retorika klasik adalah langkah-langkah suatu pidato disusun sehingga dapat disampaikan kepada publik. Langkah-langkah ini mengacu pada pengembangan pidato di era Yunani dan Romawi. Sistematika penulisan retorika klasik. Gaya kepenulisan di era Yunani dan Romawi ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh Aristoteles, Cicero, dan juga Quintilianus. Tokoh-tokoh ini membagi pidato menjadi 5 bagian. Yang pertama ada poem atau exordium yang merupakan bagian pembuka. Yang kedua ada narratio yang merupakan pernyataan mengenai kasus yang tengah dibicarakan. Yang ketiga ada agon atau argumen yang merupakan usaha menyajikan fakta dari apa yang tengah dibicarakan. Yang keempat ada lisis yang merupakan penolakan pada fakta yang berlawanan. Yang kelima ada epologis yang merupakan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Terakhir, kesimpulan dan penutup. Retorika atau public speaking menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari. Sejarah membuktikan bahwa kemampuan berbicara bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti politik, sosial, maupun psikologis. Perkembangan retorika diawali dari pengembaraan kaum sofis Yunani sebagai ilmu berbicara yang dapat dipelajari dengan penekanan pada seni berbicara. Public speaking menekankan pada efektivitas pesan yang dapat diterima audiens.
Sekian dari saya, terima kasih.